Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang gelombang stasioner. Di sini nanti ada dua yang kita pelajari, ada gelombang stasioner ujung bebas dan ujung teras. Sebelum masuk ke masing-masing, kita bahas pengertian gelombang stasioner dulu. Kalau untuk pengertiannya, gelombang stasioner adalah gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Di sini nanti kita mengenal dua istilah. Istilah ini nanti adalah perut dan simpul. Jadi perut itu adalah amplitudo maksimal. Jadi istilahnya titik amplitudenya, kemudian simpul itu adalah titik amplitudo minimal atau simpangan dengan perpotongan antara dua amplitudo gelombang datang dengan gelombang mantul. Nanti bisa kita lihat seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada gelombang stasioner ujung bebas. Yang dimaksud dengan ujung bebas itu sebenarnya bagaimana toh? Yang paling mudah kalian amati itu adalah di sini. Jadi ini untuk gelombang datang, ini yang warna biru ini, kamu perhatikan. Biru ini gelombang datang. Kemudian yang kuning, yang strip-strip ini adalah gelombang pantulnya. Jadi ini datang, ini pantul. Ujung bebas, dikatakan ujung bebas itu kalau ininya membentuk perut. Jadi tadi kita mengenal istilah simpul dan perut. Jadi perut itu adalah puncaknya, simpulnya itu di sini. Ini maaf ya ini geser ini ya. Ini simpulnya itu perpotongan dua gelombang antara gelombang datang dengan gelombang pantul di sini. Ini adalah simpul, perut, puncak ya ini ya. Kemudian ini simpul lagi. Nah, jadi untuk mempermudah kalian mengingat itu nanti yang membedakan ujung bebas dengan ujung terikat. Kalau pada ujung bebas ini di akhir sebelum terpantul itu akan membentuk perut. Jadi ini perut, setelah itu akan terbentuk pantulan lagi seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini mudah sekali ya ini. Gelombang datang, ujung bebas berarti dia membentuk perut, kemudian gelombang pantul. Seperti itu. Jadi itu cara membedakannya. Kemudian untuk rumusnya hampir sama dengan kemarin. Perbedaannya hanya terletak pada amplitudo. Kalau kemarin YP ini P itu adalah A sin omega T seperti itu ya. Cuma karena ini sekarang amplitudonya berubah-ubah, maka yang kemarin itu hanya A saja, amplitudo saja, maka amplitudo sekarang diganti dengan 2A cos KX sin omega T. Seperti itu. Jadi segini nih adalah amplitudo. Amplitudo untuk gelombang stasioner karena dia selalu berubah-ubah. Jadi tergantung letak posisinya berada di mana. Seperti itu ya. Kemudian untuk besaran-besaran yang lain itu sama. Jadi yang besaran-besaran yang lainnya sama. Untuk omega itu adalah kecepatan sudut, T-nya adalah waktu. Kemudian K-nya itu adalah bilangan atau angka gelombang. X-nya itu adalah jarak titik ke sumber getar. Nah, sekarang bagaimana dengan perut dan simpulnya untuk ujung bebas ini posisi gelombang saya balik biar kalian lebih mudah. Kalau tadi gelombang berjalan ke kanan, pantulannya ke kiri. Seperti itu ya. Untuk yang di awal tadi. Sekarang ini saya balik. Gelombangnya ini, gelombang datang yang merah berjalan ke kiri. Sampai di sini terpantul gelombang pantulnya yang warna biru. Jadi ini sebelum dia terpantul dia membentuk perut. Berarti ini perut ke-1. Menghitungnya dari terpantulnya, dari tempat terpantulnya. Seperti itu ya. Ingat, menghitung perut dan simpulnya itu dihitung dari dia mulai terpantul. Berarti kalau dia mulai terpantul di sini, berarti ini perut ke-1, kemudian ini perut kedua, ini perut ketiga, perut keempat. Simpul ke-1 terbentuk di sini, simpul kedua di sini, simpul ketiga di sini, simpul keempat di sini. Seperti itu.
Kalau kita sebelum masuk rumus kita bisa menebak simpul ke-1 ataupun perut ke-1. Caranya mudah menghitungnya. Kalau perut ke-1 itu terbentuk pada jarak 0, ya kan? Jarak 0 atau X, X-nya nilainya 0 dari dia tempat terpantul. Kan berada pada posisi ini, tepat pada saat dia terpantul, perut 1 terbentuk. Kemudian perut kedua terbentuk setelah berapa banyak gelombang ini. Jadi satu gelombang itu satu bukit ditambah satu lembah. Kalau ini segini ini berarti ini berapa banyak gelombang? Berapa banyak gelombang? Kalau segini ini berarti seperempat. Berarti kalau sampai di sini setengahnya. Oh berarti perut kedua itu terbentuk setengah setengah lambda, setengah panjang gelombang. Seperti itu ya. Perut ketiga posisinya di sini. Ini sampai dengan ini panjangnya ada berapa lambda ini? Ini lembah. Ini sampai di sini kan separuh bukit. Ini separuh bukit. Separuh atau setengah ditambah setengah kan satu. Satu bukit ditambah satu lembah. Karena ini separuh ya. Ini setengahnya bukit. Ini setengah bukit. Ini satu lembah. Setengah bukit, satu lembah, setengah bukit. Jadi kalau di total semuanya ada satu bukit dan satu lembah. Berarti perut ketiga itu terbentuk pada saat satu gelombang atau X-nya nilainya sama dengan satu lambda dan seterusnya. Kalian bisa menghitung sendiri, yang penting kalian hafal, tahu persis konsep untuk satu gelombang itu bagaimana. Jadi kalau satu gelombang itu harus ada satu bukit dan satu lembah, jadi bisa digabung-gabung. Untuk perut, untuk simpel bagaimana? Simpul ke-1 terbentuk di sini, potongannya terbentuk di sini. Ini berapa panjang gelombang ini, posisi simpul ke-1 ini? Kalau segini ini, satu bukit full, dia setengah gelombang. Satu bukit ditambah satu lembah, berarti dia satu gelombang. Kalau simpulnya di sini, dia baru mendapat setengah bukit saja. Padahal setengah bukit itu berapa banyak gelombang? Seperempat lambda atau seperempat gelombang. Oh, simpul ke-1 seperempat. Simpul kedua. Ini ada satu bukit atau ini satu lembah ditambah setengah bukit. Berarti 3/4 lambda dan seterusnya. Jadi 1/4 lambda, 3/4 lambda, ditambah lagi berarti 5/4 lambda, ditambah lagi berarti ada 7/4 lambda. Ini kalau kalian melihat berdasarkan gambar. Tapi kalau menggunakan rumus seperti ini, boleh saja. Jadi ini, tapi nanti geser satu ya. Jadi kalian harus paham. Seperti ini, perut ke-1. Berarti N sama dengan 1. Perut ke-1. Berarti dengan catatan N itu nilainya 0, 1, 2, 3. Perut ke-1 itu berarti kita menggunakan N-nya 0. Jadi geser 1. N0 itu perut ke-1, N1 perut kedua, N3 berarti perut ke N0 itu adalah perut ke-1, ini perut kedua, perut ketiga, perut keempat, dan seterusnya. Berarti kalau saya ingin mencari perut ke-1, N-nya harus 0. Maka NN di sini kita ganti 0, geser 1. Kita masukkan setengah dikali lambda dikali 0. Bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Sudah terbukti perut ke-1 posisinya berada di 0. Perut kedua N-nya harus 1. Kita masukkan setengah dikali lambda dikali 1. Setengah lambda kali 1. Berarti ya setengah lambda. Betul sekali kan ini? Perut kedua terjadi pada setengah lambda. Posisi di sini berarti kan dia setengah lambda. Ini ada setengah bukit dan setengah lembah. Sekarang kalau mau cari perut ketiga masukkan saja. Perut ketiga N-nya kita ganti dengan 2. Kita ganti dengan 2. Kalau diganti dengan 2, jadinya gimana?
setengah dikali lambda dikali 2. Setengah lambda kali 2. 2 per 2. Oh, berarti sama dengan lambda. Coba kita cek. Perut ketiga sama dengan 1 lambda. Betul ya ini ya. Ini ada setengah lembah dan 1 bukit. Kalau di total semuanya jadi 1 bukit dan 1 lembah. Oke, untuk rumusnya sudah terbukti. Kemudian untuk simpolnya. Untuk simpolnya, coba kita cek satu persatu. Simbol ini sama ya catatannya ini ya. Jadi N itu nilainya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 itu untuk simbol ke-1, biasa satu nih ya, berarti 1 itu untuk simbol kedua, 2 untuk simbol ketiga, dan seterusnya. Simbol ke-1, berarti N-nya kita ganti 0. 1/4 kali lambda, 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0 ditambah 1 ya 1. Berarti 1/4 lambda dikali 1. Oh, hasilnya 1/4 lambda. 1/4 lambda. Simbol ke-1 terjadi di sini. 1/4 lambda. Sudah terbukti. Simbol kedua. Masukkan N-nya sama dengan 2. 1/4 lambda dikali 2. Maaf, simbol kedua N-nya kita masukkan 1. 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 1. Ditambah 1, 3. Jadi kalau kita kalikan 1/4 kali lambda kali 3. 3/4 lambda. Simbol kedua. Di sini posisinya setengah ditambah 1/4. Berarti 3/4 lambda. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalian bisa menebak secara gambar. Juga bisa menggunakan dengan rumus. Oke, berikutnya gelombang stasioner ujung terikat. Perhatikan perbedaannya. Gelombang stasioner ujung terikat. Kalau dilihat tadi, sini untuk ujung bebas, sebelum terpantul dia akan membentuk perut. Kalian cara mudah mengingatnya seperti itu. Kalau ini kebalikannya, ini gelombang datang yang warna biru tetap sama. Yang kuning ini adalah gelombang pantul. Sebelum terpantul, dia membentuk simpul. Bedanya ujung terikat dengan ujung bebas di sini. Jadi sebelum terpantul, ini membentuk simpul. Nah, untuk rumusnya kita balik saja dengan yang tadi. Kalau di sini tadi, titik-titik sin omega T. Sekarang titik-titik cos omega T. Jadi ini, untuk ini amplitudonya. Kan gitu kan ya. Sekian, ini adalah amplitudo. Kalian mengingatnya yang ada KX-nya ini adalah yang amplitudo. Jadi ini yang amplitudo. Jadi YP amplitudo cos omega T. Seperti itu. Jadi ini untuk gambarnya gelombang datang, gelombang pantul. Sebelum terpantul dia membentuk simpul, maka dia dikatakan ujung terikat. Nah, sekarang simpul dan perutnya bagaimana? Posisinya hanya dibalik saja dengan yang tadi rumusnya. Kalau dilihat rumusnya, ini hanya ditukar dengan yang gelombang stasioner ujung bebas tadi ya. Kalau ini tadi untuk rumus simpul, sekarang jadi perut. Sekarang yang rumusnya perut kita gunakan menjadi rumus simpul. Ini bisa kalian cek satu persatu caranya sama dengan tadi. Jadi ini kalau ini gelombang datang, gelombang pantul seperti itu. Yang warna biru gelombang pantul. Nah, sebelum terpantul membentuk simpul, berarti simpul terjadi yang pertama ketika lambda sama dengan 0. Bener apa salah? Cek. Simpul pertama. Jadi simpul ke-1, N-nya diganti 0. Setengah kali lambda dikali 0, hasilnya pasti 0. Sudah terbukti toh? Simbol pertama terjadi ketika panjang gelombang sama dengan 0. Simbol kedua, N-nya kita ganti 1. Setengah kali lambda kali
1, berarti setengah lambda. Simbol kedua di sini hanya satu bukit saja, berarti setengah panjang gelombang. Kalian cek caranya sama seperti tadi. Kalau ada pertanyaan, jarak simpul dan perut yang berdekatan itu berapa? Simpul, perut yang berdekatan, berarti kan dari sini sampai di sini. Kalian mudah saja, segini ini satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, itu adalah satu gelombang. Berarti kalau bukit saja, setengah gelombang. Berarti kalau segini ini, berarti adalah seperempat gelombang, separuhnya ya. Nah, berarti jarak antara simpul dan perut yang berdekatan itu adalah seperempat lambda. Ini nanti kalau ada soal, berapa jarak simpul dan perut yang berdekatan, itu adalah seperempat lambda. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Pada contoh soal ini ada yang pertama, pada gelombang stasioner, titik simpul ke 10 berjarak 1,33 meter dari ujung bebasnya. Ini simpul ke 10, berarti N-nya nanti sama dengan 9. Kan geser 1. Ya, jika diketahui frekuensinya itu adalah 50 Hz, tentukan panjang gelombang dan cepat lambat gelombangnya. Diingat-ingat kalau simpul ke 10, N-nya nanti harus 9. Geser 1. Ini diketahui yang pertama frekuensi 50 Hz ini. Kemudian X, jarak X 10, jadi simpul yang ke 10 itu adalah 1,33 meter. Ini simpul ke 10 berarti N-nya adalah 9. Yang ditanyakan lambda dan V. Pada ujung bebas, tak simpul dirumuskan ini. Jadi ini rumus simpul 10 tadi ya, hanya simpul 10. Seperempat lambda dikali 2N plus 1. N-nya kita ganti dengan 9. Dengan catatan ini tadi. Kalian harus ingat betul, jadi harus geser 1. Simpul ke 10 berarti N-nya 9. Kita hitung lambda ketemulah 0,28 meter. Berikutnya kalau yang ditanyakan adalah V, cepat lambat. Mudah saja, tinggal lambda. Panjang gelombang kita kalikan frekuensi. Frekuensinya sudah ada. Panjang gelombangnya ketemu di sini tadi. Oke, jadi ini sudah ketemu. Cepat lambatnya adalah 14 meter per sekon. Nanti bisa kalian coba lagi. Ini hanya contoh saja. Contoh yang kedua. Suatu gelombang mempunyai persamaan. Nah, kalau persamaan seperti ini, kalian mau mengidentifikasi yang A itu yang mana? Yang penting yang ada X-nya. Berarti ini adalah amplitudo. Oh, berarti ini amplitudonya adalah 0,2 cos 4πx. Jika X, Y dan X dalam meter, serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Tadi sudah saya sampaikan, jarak simpul dan perut yang berdekatan itu adalah seperempat lambda. Seperempat lambda. Nah, tapi di sini lambdanya belum ada. Nah, tugas kalian mencari lambda dulu. Lambda ketemu, berarti jarak titik simpul dan perut yang berdekatan seperempat lambda. Oke, kita masuk dari persamaan ini dulu aja. Nanti kita akan menemukan lambda. 0,2 cos 4πx. Dari sini saja, ini sudah ketemu. Ini tadi kan seharusnya kx. Kan gitu kan? Kx. Nah, K-nya adalah 4pi. K sendiri itu adalah 2pi per lambda. Ini masuk materi minggu lalu ini. K itu adalah 2pi per lambda. Jadi Kx, kalau di sini ini kalau kita ganti Kx berarti K diwakili oleh 4pi. Padahal secara rumus sendiri K itu adalah 2pi per lambda. Maka ketemulah lambda ketemu setengah. Jarak simpul dan perut yang berdekatan itu adalah seperempat lambda. Langsung aja di sini boleh. Kalian menggunakan ini dengan ini, dicari selisihnya juga boleh.
Tadi saya sudah langsung menyampaikan jarak simpul dan perut yang berdekatan adalah 1/4 lambda. Kalian tidak usah mencari lagi, langsung dimasukkan aja. X simpul dan perut yang berdekatan 1/4 lambda. 1/4 dikali setengah meter. Formula 0,125 meter. Oh, jaraknya adalah ini. 0,125 meter atau 12,5 cm. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut diketatkan harmonik naik turun dengan amplitudo 8 cm dan frekuensi 14 Hz. Sementara itu ujung tali lainnya terikat. Berarti ujung terikat ya ini. Jika getaran tersebut melambat dengan kecepatan 3 cm per sekon, tentukan letak simpul kelima dan perut kedua. Ujung terikat, ini sudah ada kata-kata ujung terikat. Simpul kelima dan perut kedua. Oke. Diketahui panjang talinya 95 cm, amplitudo 8 cm, frekuensinya 1/4 Hz. V-nya 3 cm per sekon. Ditanya simpul kelima dan perut kedua. Yang pertama, cari panjang gelombangnya dulu. Panjang gelombang itu V per F. Ini diperoleh dari rumus minggu lalu juga. Jadi ini rumus awal kita masuk tentang gelombang mekanik. Kita harus hafal betul, ini hanya dibolak-balik saja. Lambda ketemulah 12 cm. Kemudian simpul kelima ujung terikat. Simpul kelima berarti N-nya adalah 4. Geser 1 ya. Tinggal masukkan rumus setengah kali lambda kali N. Ini 4 karena dia adalah simpul kelima. Setengah dikali 12 kali 4 ketemulah 24 cm. Dengan demikian, letak simpul kelima dari sumber getarnya. Kalau yang ini tadi ngitungnya dari tempat terpantulnya. Sekarang kalau dari sumber getarnya, tinggal dikurangi aja. Panjang talinya seluruhnya 95 cm, sedangkan dia posisinya berada 24 cm dari terpantul, maka dari awal dia bergerak ya tinggal dikurangi aja. 95 dikurangi 24 cm. Ini soalnya sudah mulai berkembang ya, jadi ya. Kalau yang ditanya ada letak simpul dari posisi terpantul sampai di sini selesai. Tetapi kalau yang ditanya dari awal dia bergetar, berarti ya kita harus tahu dulu panjang talinya itu berapa. Panjang tali dikurangi posisi dia saat terpantul. Yang kedua, tentukan letak perut kedua dari ujung terikat. Kalau dari ujung terikat berarti perut kedua N-nya nilainya sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi ujung terikat itu berarti dari sumber dia bergetar, maksudnya gitu. Masukkan dalam rumus simpul dengan catatan N1 nama 1 karena perut kedua. Oh, maaf, ini bukan S ya, tapi P, perut kedua. Kita masukkan di sini, maka ketemulah 9 cm. 9 cm seperti itu. Setelah ketemu posisinya, perut kedua ini dari sumber getarnya berarti sama dengan ini tadi. 95 kita kurangkan dengan 9. Jadi pertanyaannya, kalau yang ditanyakan itu adalah posisi terpantul, posisinya kalau yang ditanyakan letak perut kedua saja sampai di sini selesai loh ya. Berarti dia dari tempat terpantul. Tetapi kalau yang ditanyakan perut kedua dari sumber getarnya, maka harus dikurangkan dulu. Panjang tali seluruhnya berapa, dikurangkan dengan ini. Seperti itu. Oke, jawabannya adalah ini. Oke, demikian untuk materi hari ini. Silahkan kalian putar ulang, kalian pelajari sampai kalian paham. Kalau sudah paham betul, kalian silahkan mengerjakan soal latihan. Semuanya wajib mengerjakan. Jadi hari ini juga tidak ada perpanjangan waktu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.